Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup C akan mempresentasikan tentang debt investment. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Grup C yang beranggotakan saya Sherry Irdina dengan NPM akhir 304 dan rekan saya Sita Resmi Amarita dengan NPM akhir 331 serta rekan saya Laras Primalia dengan NPM akhir 063. Baik, saat ini kita akan membahas mengenai investment atau investasi dan membahas mengenai investasi utang dan juga investasi saham. Untuk materi saat ini kita berfokus pada investasi utang. Setiap perusahaan memiliki motivasi yang berbeda untuk berinvestasi dalam surat utang atau ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Salah satu motivasinya yaitu untuk memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi, misalnya dari pendapatan bunga, dari investasi utang, atau pendapatan dividen dari investasi ekuitas. Selanjutnya yaitu ada classification and measurement of financial asset, yaitu klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Investasi utang dan investasi ekuitas ini dapat dikatakan sebagai aset keuangan. Ada dua kriteria yang digunakan untuk menentukan bagaimana aset keuangan harus diklasifikasikan dan juga diukur. Yang pertama ada bagaimana model bisnis perusahaan dalam mengelola aset keuangan. Apakah jangka panjang, apakah jangka pendek? Jika jangka panjang itu berkemungkinan tidak diniatkan untuk dijual, tetapi jika jangka pendek terdapat kemungkinan untuk dijual kembali. Yang kedua, apakah karakteristik arus kas kontraktual dari investasi keuangan tersebut? Apakah bisa dipastikan di awal? Jika iya dapat dipastikan di awal, maka termasuk dalam amortized cost atau dapat dikatakan sebagai jangka panjang. Untuk sebaliknya, yaitu dikatakan sebagai fair value atau jangka pendek. Kenapa hal ini penting? Karena para investor ini akan mendapatkan pendapatan. Dan selanjutnya yaitu membahas mengenai debt investment atau investasi utang, yaitu perusahaan mengukur investasi utang pada biaya diamortisasi atau nilai wajar. Yang kedua ada amortized cost, yaitu biaya diamortisasi yang merupakan jumlah pengakuan awal investasi utang. Mencatat investasi dengan biaya diamortisasi karena modal dan pemenuhan ketentuan kontraktual arus kas. Yang selanjutnya yaitu ada fair value atau nilai wajar, yaitu jumlah yang dapat ditukarkan dengan aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Yang terakhir yaitu ada investasi investment atau investasi ekuitas yang umumnya dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar. Investasi ekuitas tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak memiliki jadwal pembayaran bunga dan pokok yang tetap. Akibatnya, pelaporan investasi ekuitas pada nilai wajar dianggap lebih relevan daripada pelaporan investasi pada biaya perolehan. Dapat disimpulkan dari tabel ini eh, bahwa debt itu dapat menggunakan amortized cost dan juga fair value. Tetapi untuk equity akan menggunakan fair value karena di tes arus kas ini kas tersebut tidak memenuhi dan juga pada equity tidak ada pengukuran lebih lanjut. Untuk equity kan tidak memenuhi, tetapi debt ini jika dites lebih lanjut memenuhi bisnis model dan juga kontraktual arus kas yang bisa diuji. Kalau ada keinginan untuk dijual atau trading, perhitungan tersebut menggunakan fair value. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada a closer look at debt investment. Yang pertama ada HFC atau Held for Collection, investasi yang dimiliki dengan tujuan untuk memegang aset untuk memperoleh arus kas kontraktual. Jika persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut menimbulkan tanggal tertentu atas arus kas yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang terutang. Yang kedua ada HFCS atau Held for Collection and Selling, investasi yang dimiliki dengan tujuan untuk memperoleh kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut pada tanggal tertentu akan menghasilkan arus kas yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang terutang. Baik, melanjutkan dari rekan saya, sekarang masuk ke trading investment, yakni atau investasi perdagangan adalah semua investasi utang yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau dimiliki untuk ditagih dan dijual. Jadi investasi ini tuh dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan dari selisih harga jangka pendek. Baik, sekian pembahasan materi dari kelompok C. Masuk ke slide pembahasan soal. Terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas
soal P17-1, saya akan membacakan instruksi dari soal tersebut. Yang pertama ada membuat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai investasi yang disimpan untuk dikoleksi. Yang kedua, menyiapkan jurnal yang terkait dengan obligasi yang disimpan untuk ditagih pada tahun 2020. Yang ketiga, menyiapkan jurnal entry yang terkait dengan obligasi yang disimpan untuk ditagih pada tahun 2022. Yang keempat, menyiapkan jurnal atau entry untuk mencatat pembelian obligasi tersebut dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai obligasi perdagangan. Yang keempat, mempersiapkan jurnal atau entry terkait obligasi untuk tahun 2020 dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai yang pertama diperdagangkan, dan yang kedua untuk disimpan, ditagih, dan dijual atau HFCS. Dan yang terakhir, menyiapkan jurnal atau entry yang terkait dengan obligasi perdagangan untuk tahun 2022. Selanjutnya kita akan membahas soal tersebut dengan instruksinya. Untuk penjelasan instruksi yang A, yaitu menghasilkan jurnal debt investment pada cash sebesar $108.660.000 karena perusahaan membeli obligasi dengan harga premium sehingga menghasilkan jurnal tersebut. Untuk membahas soal yang B, yaitu apa saja yang akan kita catat dalam jurnal, kita dapat melihat jadwal amortisasi yang telah diterapkan pada soal. Dengan informasi tersebut dapat dicatat dalam jurnal cash sebesar 7.000 pada interest revenue atau pendapatan bunga yang diakui sebesar $5.433.000 dan debt investment sebesar $1.567.000. Untuk yang C, ini sama dengan yang B, kita hanya perlu menyesuaikan nilai yang awalnya 2020 menjadi 2022 yang dapat dilihat dari jadwal amortisasi, yaitu mencatat perusahaan menerima uang tunai senilai $7.000 yaitu pada interest revenue atau pendapatan bunga yang diakui sebesar $5.272 dan juga debt investment sebesar $1.728.000. Untuk yang D, pencatatan yang hampir sama dengan transaksi poin A, yaitu debt investment karena ini trading, jadi trading securities itu didebitkan sebesar $108.660.000 karena kita memperoleh aset baru berupa obligasi trading. Kita harus mengkreditkan kas sebesar $108.660.000 karena kita mengeluarkan kas untuk membeli obligasi. Poin E ini kita mencatat 2 karena diklasifikasikan menjadi trading dan juga HFCS. Yang pertama kita membahas tentang trading, yaitu mencatat bunga pada umumnya yaitu cash sebesar 7.000 pada interest revenue sebesar $5.433 dan debt investment sebesar $1.567. Yang selanjutnya yaitu unrealized gain or loss trading securities karena obligasi diklasifikasikan sebagai trading. Perubahan nilai wajar langsung mempengaruhi laba rugi sebesar $593 yang didapatkan dari 107.093 dikurangi 106.500. Untuk penyeimbangnya yaitu pada fair value adjustment trading securities karena akun ini digunakan untuk mencatat perubahan nilai wajar obligasi trading yaitu sebesar 593.000. Untuk yang HFCS ini pendapatan bunganya sama pada umumnya cash dan juga interest revenue, begitu juga dengan debt investmentnya. Untuk HFCS sendiri ini kita dapat mendebit other comprehensive income unrealized loss on HFCS karena obligasi diklasifikasikan sebagai HFCS perubahan nilai wajar sehingga titik keputusan untuk dijual dicatat dalam ekuitas itu sebesar 593 juga yang didapatkan dari 107.093 dikurangi 106.500. Untuk penyeimbangnya yaitu pada fair value adjustment HFCS, akun ini digunakan untuk mencatat perubahan nilai wajar obligasi HFCS sebesar 593.000. Untuk yang poin F, yang pertama yaitu mencatat transaksi penerimaan bunga seperti halnya normal yaitu cash pada interest revenue dan juga debt investment. Untuk penyesuaian nilai wajarnya, selisih antara nilai wajar dan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi, yaitu 103.719 dikurangi 105.650 yang menghasilkan rugi sebesar
$1.931. Hal tersebut mengurangi securities fair value adjustment sebesar 2053 yang menghasilkan 122. Dari perhitungan tersebut menghasilkan jurnal unrealized holding gains or loss income pada securities fair value adjustment sebesar 122. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal dari P173 dengan soal Cardinal Pascrop Corp memiliki akun dalam buku besarnya yang disebut dengan investasi, yang berisi debit untuk pembelian investasi dan tidak ada kredit dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, penjelasannya terlampir pada tampilan pada slide ini. Lalu instruksinya adalah yang pertama A, buatlah jurnal yang diperlukan untuk mengklasifikasikan jumlah dalam akun yang tepat dengan mengasumsikan bahwa PAS berencana untuk secara aktif mengelola investasi tersebut. B, buatlah jurnal untuk mencatat bunga yang masih dibayar pada 31 Desember 2010. C, nilai wajar dari investasi pada 31 Desember adalah sebesar, yakni ada saham Sharapova Company sebesar $31.800 dan obligasi dari pemerintah sebesar 124.700 dan obligasi dari McGrath Company sebesar 58.800. Apa jurnal jika ada yang akan Anda rekomendasikan untuk dibuat? Lalu yang kedua ada obligasi pemerintah dijual pada 1 Juli 2011 seharga $119.200 ditambah dengan bunga yang masih dibayar dan buatlah jurnal yang benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari poin A, yakni ada jurnalnya ada equity investment, yakni $37.400 dapat dari informasi pada tanggal 1 Februari, yakni saham biasa diterbitkan oleh Sharapova Company sebesar $37.400. Lalu ada debt investment sebesar $162.000 didapat dari pada informasi 1 April, yakni obligasi pemerintah ini menerbitkan sebesar $110.000. Nanti ditambah dengan pada informasi 1 Juli, yakni nilai pari sebesar $50.000 dikalikan dengan pembelian sebesar 104. Jadi 50.000 dikali 104 lalu ditambahkan dengan 110.000 menghasilkan $162.000 untuk debt investment. Lalu ada jurnalnya interest revenue, ini dapat dari $50.000 dikalikan dengan kupon bunga sebesar 12% dan akural bunga sebesar 4 bulan berjalan dari April hingga Juli sehingga 4/12 dan menghasilkan interest revenue sebesar $2.000. Lalu untuk total investasi yang kita punya ada sebesar $201.400 didapat dari equity investment ditambah dengan debt investment ditambah dengan interest revenue menghasilkan $201.400. Untuk yang B ada interest receivable dan interest revenue sebesar $8.025. Ini didapat dari $8.025 ini didapat dari totalan obligasi pemerintah dengan obligasi McGrath. Nah, menghasilkan sebesar $8.025. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari poin C, yakni untuk mencari portofolio investasi. Nah, di sini ada Sharapova Company shares atau saham dari perusahaan Sharapova. Pada awal membeli ini sebesar 37.400, lalu sedangkan nilai wajarnya ini menurun menjadi $31.800 sehingga keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan ini dia sebesar minus 5.600 karena dia menurun. Lalu yang selanjutnya ada obligasi pemerintah yang awalnya dari $110.000 dia meningkat menjadi $124.700 sehingga keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan ini meningkat sebesar $14.700. Nah, sama dengan McGrath Company Bonds atau obligasi McGrath Company, ini pada awal beli ini sebesar $54.000. Nah, sekarang dia meningkat sebesar $58.600 sehingga keuntungan atau kerugian yang direalisasikan ini juga meningkat sebesar $4.600. Nah, untuk perhitungan totalannya, portofolio saham kita pada saat ini adalah
meningkat sebesar $13.700. Nah, sehingga jurnalnya ini adalah Securities Fair Value Adjustment sebesar $13.700 dan ada Unrealized Holding Gain or Loss Income sebesar $13.700. Nah, kenapa Unrealized Holding Gain or Loss Income ini terletak pada kredit? Karena di portofolio investasi tadi kita ini meningkat sebesar 13.700. Nah, jika ini meningkat, maka dia ditaruh di kredit. Nah, selanjutnya ada poin D, yakni jurnalnya adalah cash pada debt investment dan interest revenue. Nah, cash ini didapat dari nilai cash ini merupakan totalan dari debt investment, interest revenue, serta gain on sale. Nah, debt investment ini diketahui dari soal yang sebesar 110.000. Nah, interest revenue ini didapat dari 110.000 dikalikan dengan bunganya, yakni sebesar 11% dan dikali dengan 3/12 dari April, Mei, Juli. Nah, tapi Julinya tidak dimasukkan sehingga 3/12 dan menghasilkan interest revenue sebesar $3.025. Nah, lalu yang gain on sale kan sebesar 9.200. Nah, ini dapat dari informasi yakni obligasi pemerintah dijual seharga 119.200. Nah, sedangkan debt investment kita kan sebesar 110.000. Nah, sehingga kita memiliki keuntungan sebesar 9.200. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instruksi soal P17-7. Jadi instruksinya poin A yaitu menyiapkan semua jurnal yang dianggap perlu termasuk entry akhir tahun 31 Desember dengan asumsi investasi ini dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan suku bunga pasar. Yang B, tunjukkan bagaimana entry jurnal akan berubah jika Wildcat mengklasifikasikan investasi sebagai investasi yang disimpan untuk ditagih dan dijual. Yang C, jika Wildcat mengklasifikasikan ini sebagai investasi yang disimpan untuk koleksi, jelaskan bagaimana entry jurnal akan berbeda dari yang ada di bagian poin A. Untuk yang D, asumsikan bahwa Wildcat memilih opsi nilai wajar untuk investasi ini berdasarkan ketentuan bagian di poin B. Jelaskan secara singkat bagaimana akuntansi akan berubah. Selanjutnya di poin A ada transaksi tanggal 1 Februari yaitu debt investment $300.000 dan interest revenue $10.000 didapat dari 4/12 dikali 0,10 dikali 300.000 pada cash senilai 310. Transaksi pada tanggal 1 April yaitu cash 15.000 pada interest revenue 15.000 yang didapat dari 300.000 dikali 0,10 dikalikan 6/12. Pada tanggal 1 Juli, debt investment 200.000 dan interest revenue 1/12 dikalikan 0,09 dikali 200.000 yaitu 1.500 pada cash senilai 201.500. Pada 1 September, cash 61.900 didapat dari 60.000 dikali 99% ditambah 60.000 dikalikan 0,10 dikali 5/12 menghasilkan 61.900 dan loss on sale of debt investment $600 pada debt investment $60.000 dan interest revenue 2.500 dapat dari 5/12 dikali 0,10 dikali 60.000. Selanjutnya pada 1 Oktober, cash senilai 12.000 pada interest revenue 12.000 cash 12.000 didapat dari
$300.000 dikurangi $60.000 dikali 0,10 dikali 6 per 12. Pada 1 Desember, cash $9.000 didapat dari $200 dikalikan 9% dikali 6 per 12 pada interest revenue $9.000. Lalu pada 31 Desember, interest receivable 7.500 pada interest revenue didapat dari 3 per 12 dikalikan $40 dikalikan 0,10 menghasilkan 6.000. Lalu 1 per 12 dikalikan 200.000 dikalikan 0,09 sama dengan 1.500. 6.000 plus 1.500 menghasilkan 7.500 di interest revenue. Lalu pada tanggal 31 Desember, unrealized holding gain or loss income sebesar $26.000 pada securities fair value adjustment 26.000. Lalu ini didapat dari investment dari Gibson Corporation dan Samsung Inc. Perhitungannya di sebelah sini. Lalu 240 didapat dari, fair value-nya itu 228 dan 186. 228 didapatkan dari 240 cost dikalikan 95%. Dan 186 didapatkan dari 200.000 dikalikan 93%. Dan 228.000 ditambahkan 186 menghasilkan 414. Dan unrealized gain-nya 12.000 itu selisih dari cost dan fair value. Lalu cost Gibson, lalu cost Samsung 200.000 dikurangkan 186 menghasilkan unrealized gain loss-nya 14.000. 12.000 ditambahkan 14.000 menghasilkan 26.000 yang dimaksudkan ke dalam entry jurnal pada tanggal 31 Desember di atas. Selanjutnya, pada poin B, jawabannya adalah sebuah entry akan sama dengan harapan entry terakhir tidak akan dibuat. Selain itu, investasi yang dimiliki untuk dijual atau HFC akan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan tidak dinilai pada nilai wajar pada akhir tahun. Untuk poin C, jika Wildcat memiliki opsi nilai wajar untuk investasi ini, mereka harus mencatat keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi setiap tahun. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi adalah selisih antara biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar akhir tahun. Untuk poin D, jika Wildcat memilih opsi nilai wajar untuk investasi ini, mereka harus mencatat keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi setiap tahun. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi adalah selisih antara biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar akhir tahun pada tahun pertama. Pada tahun-tahun berikutnya, selisih nilai wajar awal dan akhir tahun dicatat dalam pendapatan sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Akun investasi utang akan didebit atau dikredit sebagai pengganti akun penyisihan.